Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini, saya akan menjelaskan mengenai kondisi sosial dan politik Eropa sebelum Perang Dunia Pertama. Yang pertama, berkembangnya Pannasionalis Slavia atau Panslavisme. Panslavisme adalah gagasan dan gerakan yang mendorong terjadinya integrasi atau persatuan di antara bangsa-bangsa di Slavia. Panslavisme ini populer sejak abad ke-19 di wilayah semenanjung Balkan. Bangsa Slavia sebenarnya adalah suku bangsa terbesar di Balkan. Tetapi mereka bukanlah penguasa utama di wilayah Balkan, karena adanya 3 penguasa utama lain, yaitu Kekaisaran Rusia, Kekaisaran Austria-Hungaria, dan Kekaisaran Ottoman atau Turki Utsmania. Hal ini membuat bangsa Slavia ingin membuat negara baru yang terbebas dari pengaruh 3 kekuasaan tersebut. Tetapi kekuasaan Austria-Hungaria dan Ottoman atau Turki Utsmania tidak mendukung untuk kegiatan Panslavisme ini. Hal itu akhirnya memicu konflik terbuka dan memicu peperangan di wilayah Balkan. Yang kedua adalah berkembangnya Panjermanisme. Panjermanisme ini adalah gagasan tentang penyatuan negara-negara berbahasa Jerman di wilayah pimpinan Kerajaan Prusia. Di bawah pimpinan Perdana Menteri Prusia, Otto von Bismarck, dimulailah serangkaian perang untuk mewujudkan Panjermanisme. Beberapa peperangan tersebut adalah perang antara Prusia dan Austria pada tahun 1866 dan perang antara Prusia dan Prancis pada 1870 hingga 1871. Dari banyaknya kemenangan yang diraih oleh Jerman, pada 1871 akhirnya terbentuklah Kekaisaran Jerman. Namun, Jerman dan Prancis tetap tidak memiliki hubungan yang harmonis karena adanya konflik antara Prusia dan Prancis sebelumnya. Hal tersebutlah yang akhirnya memicu konflik antara Jerman dan Prancis dalam Perang Dunia Pertama. Yang ketiga adalah berkembangnya imperialisme. Imperialisme adalah penguasaan secara politik, ekonomi, dan sosial budaya oleh suatu negara terhadap negara lainnya. Imperialisme dapat meluas di negara-negara Eropa karena adanya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Sejak berkembangnya revolusi industri, muncul negara-negara industri di Eropa. Negara industri ini membutuhkan bahan mentah dan membutuhkan pasar untuk menyebarkan hasil industrinya. Karena mereka membutuhkan pasar, maka negara-negara Eropa ini memperluas wilayah kekuasaannya hingga akhirnya mereka berkonflik satu sama lain. Untuk mengantisipasi adanya konflik, negara-negara Eropa membentuk aliansi agar dapat tetap mempertahankan wilayah kekuasaannya. Yang keempat adalah politik aliansi. Pada akhir abad ke-19, Eropa tumbuh dalam situasi politik yang kurang stabil. Pada saat itu,
tumbuh kekhawatiran dari negara-negara Eropa akan adanya serangan dari negara-negara lain. Karena itulah, negara Eropa saling membentuk aliansi atau persekutuan yang bersifat militer. Aliansi yang pertama adalah Dual Alliance atau yang biasa disebut Triple Alliance. Aliansi ini dibentuk antara Jerman dan Austria-Hungaria tahun 1879. Melalui aliansi ini, maka setiap negara yang terikat akan saling membantu dari serangan-serangan ketika terjadi peperangan. Aliansi yang kedua adalah Entente Cordiale atau yang biasa disebut Triple Entente. Aliansi ini dibuat oleh Inggris dan Prancis untuk menghadapi kekuatan ekonomi dan militer dari Jerman. Karena kekuatan ekonomi dan militer Jerman semakin bertumbuh kuat. Pada tahun 1904, mereka menandatangani persetujuan aliansi untuk bekerja sama dalam menghadapi kekuatan ekonomi dan militer Jerman yang semakin bertambah kuat. Aliansi ini beranggotakan Inggris, Perancis, dan Rusia. Yang kelima adalah perlombaan senjata. Inggris memiliki banyak wilayah koloni di dunia, dan wilayah tersebut menopang keberlanjutan industri di Inggris. Oleh karena itu, Inggris mendapat banyak keuntungan di bidang industri. Setelahnya, bidang industri Jerman pun tidak mau kalah dan tumbuh menjadi pesaing bagi Inggris. Keuntungan dari hasil industri Inggris dan Jerman tentu saja mereka kembangkan untuk membangun bidang militer dan persenjataan. Jerman ingin menyaingi Inggris dalam bidang militer. Akhirnya Kaisar Jerman, Kaisar Wilhelm II, memerintahkan untuk mengembangkan Angkatan Laut Jerman. Pada 1906, Inggris berhasil mengeluarkan kapal modern dengan teknologi persenjataan yang canggih dan dilengkapi dengan turbin uap. Jerman lalu tidak mau kalah dan akhirnya membuat kapal modern seperti milik Inggris. Hal itu akhirnya membuat negara-negara di Eropa juga ikut terpacu untuk membuat persenjataan yang baik. Karena persaingan tersebut, akhirnya persaingan persenjataan itu menjadi salah satu pemicu terjadinya Perang Dunia Pertama. Sekian presentasi dari saya mengenai kondisi politik dan sosial, mengenai kondisi sosial politik Eropa sebelum Perang Dunia Pertama. Sekian dari saya, Anastasia Matilda. Terima kasih.